Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to our videos. So, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu teori positivisme. Sebelum lanjut dalam materi, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu. Hai, saya Rahmayu Arif dengan NIM 10114220076. Hai, saya Desining Tias dengan NIM 10114221112. Hai, dan saya Adis Dwi Artamevia Ujulu dengan NIM 10114221114. Oke guys, jadi itulah perkenalan singkat dan langsung saja kita masuk ke materi. Oke, yang pertama, latar belakang sejarah aliran hukum positivisme. Aliran positivisme hukum muncul pada abad ke-19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Prancis. Latar belakang munculnya aliran ini adalah mereaksi aliran idealis yang dikemukakan oleh aliran hukum alam. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex guna menjamin kepastian antara terbilang hukum atau tidak. Prinsip dasar aliran positivisme hukum, yakni hukum adalah perintah terhadap manusia, harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Keputusan-keputusan dapat didedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan serta moralitas. Tidak ada hubungan antara hukum dan moral karena moral adalah meta yuridis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, mengenai tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme. Yang pertama yaitu John Austin pada tahun 1790 sampai 1859. Beliau dikenal sebagai Bapak Ilmu Hukum Inggris, yaitu pendapatnya dikenal dengan istilah analytical jurisprudence, yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah perintah atau hukuman. Yang kedua yaitu Gustav Freyberg yang berasal dari Jerman, mengajarkan bahwa hukum harus memuat 3 nilai dasar, yakni nilai keadilan atau aspek filosofis, nilai kepastian atau aspek yuridis, dan nilai kemanfaatan yaitu aspek sosiologis. Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada nilai keabsahannya pada nilai dasar tersebut. Yang ketiga yaitu Hans Kelsen. Beliau merupakan seorang ahli hukum dan filsuf Austria terkenal dengan teori Grundnorm, mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keharusan, di mana sistem norma ini penentuannya dilandaskan pada moralitas atau nilai-nilai yang baik. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis dan belum menjadi hukum yang berlaku. Dan yang keempat yaitu H.L.A. Hart yang berasal dari Britania, adalah tokoh positivisme hukum yang mengkonsepsikan hukum mengandung ajaran, yakni yang pertama sebagai perintah dari penguasa yang kemudian ditulis oleh negara sebagai pemegang otoritas. Yang kedua, persoalan nilai hukum baik atau buruk harus dipertimbangkan ketika hukum itu dibuat. Yang ketiga, hukum positivisme mengandung sistem logika tertutup yang diberlakukan secara deduktif pada kenyataan. Dan yang terakhir, hukum tidak harus ada kaitan dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan. Hart memisahkan antara das Sein dan das Solem. Yang terakhir yaitu materi mengenai berakhirnya teori positivisme. Beberapa teori hukum lainnya seperti teori hukum natural, realisme hukum, dan pendekatan hukum kritis telah berkembang dan menawarkan perspektif alternatif terhadap positivisme hukum. Namun demikian, positivisme hukum ini masih tetap dipelajari dan menjadi salah satu fondasi yang penting dalam studi hukum.
Jadi seiring perkembangan masyarakat, teknologi, dan perubahan dinamika global, konsep positivisme hukum ini dapat mengalami penyesuaian dan reinterpretasi, namun tidak ada prediksi pasti tentang kapan atau apakah akan ada akhir bagi teori aliran hukum positivisme secara keseluruhan. Meskipun aliran positivisme ini telah mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia sejak awal abad ke-19, tidak ada informasi yang menyatakan kapan tepat berakhirnya teori hukum aliran positivisme ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori positivisme ini belum berakhir atau tidak ada satupun yang tahu kapan berakhirnya positivisme ini. Dari beberapa pemaparan materi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Pumpun berpikir aliran filsafat positivisme adalah mendasar pada kenyataan, realitas, fakta, dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi. Gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu, menempatkan fenomena sebagai objek yang dapat digeneralisasikan untuk diramalkan atau diprediksi, meyakini bahwa suatu realitas atau gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 kelas G terkait teori positivisme hukum. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.